apa nih ke Polres Jaksel malam-malam? Ya, hari ini saya mendampingi klien kami dari Persatuan Dukun se-Indonesia, diwakili oleh pengurus DKI. Jadi di sini melaporkan akun media sosial Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Jadi ada dua akun yang kita laporkan, akun Instagram dan akun Facebook. Marcel Radival dan Marcel Radival 1 dan Marcel Radival dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Oke, alasannya melaporkan itu apa? Mungkin kronologinya kenapa? Jadi beredar video di TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook yang dilakukan yang diduga oleh Marcel Radival atau pesulap merah yang menghina profesi dukun. Jadi akhirnya mengundang reaksi para dukun, sehingga para dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang disinggung Marcel di akun itu? Marcel telah menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa dukun itu profesinya adalah sebagai penipu dan cabul, pelaku pencabulan. Maka di sini kami melaporkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto gitu. pasal 45. Ya, jadi ya berarti ini Marcel ini mengatakan, ya bisa dibilang mengatakan. Dia bukan saja mengatakan secara lisan di YouTube, tetapi dia menulis menulis di akun Instagram dan Facebooknya. Tapi ini baru dugaannya, karena ini yang kami laporkan akunnya, bukan orangnya, akunnya. Nanti pengembangannya dari pihak kepolisian yang akan melanjutkan itu. Oke, ini kan bapak-bapak kan dari Persatuan Dukun se-Indonesia. Ini mungkin ada alasan-alasan tertentu mungkin melaporkan Marcel Radival karena akibat dari statement saudara Marcel atau pelacur merah, pelacur apa? Pesulap merah. Pesulap merah ya, pelacur merah. Jadi pesulap merah akhirnya ini jadi berdampak negatif bagi profesi dukun, karena kita ketahui bahwa dukun sejak zaman dulu itu sudah dilegalkan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahkan kerajaan di seluruh Republik Indonesia mengakui perdukunan tersebut, karena dukun itu adalah seorang yang mempunyai kelebihan ya supranatural dan mempunyai kelebihan untuk membantu rakyat dalam bidang kesehatan pada zaman dulu. Namun seiring berjalannya waktu, nama dukun itu dirubah dengan nama tabib, kiai, ustadz, ya kan, paranormal, supranatural dan lain-lain. Nah, kalau bicara pada ilmu perdukunan itu mengacu kepada ilmu turun-temurun secara luhur, ya. Ilmu turun-temurun yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dari leluhurnya secara empiris. Artinya di sini semua yang dilakukan oleh saudara pesulap merah ini patut diduga telah melanggar dengan terang, ya, melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 dan junto pasal 45. Oh, jadi artinya sebenarnya dukun pun dilindungi undang-undang berarti. Dukun ada akte pendiriannya. Dukun itu punya akte pendirian legal, ada tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam Kementerian Kehakiman juga tercatat di notaris. Dukun itu ada, bahkan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 1 angka 16, dukun itu dimasukkan kategori supranatural atau pengobatan alternatif. Dukun ya. Gitu. Ya. Maka itu disahkan oleh negara dan boleh. Disahkan oleh negara dan boleh menjadi dukun, itu boleh. Makanya penjabaran dukun itu banyak tingkatannya gitu. Ada 12 penjabaran tentang dukun tuh. Ada dukun santet, dukun beranak, dukun sakit gigi, ada dukun terawang, ada dukun pawang hujan dan lain-lain, seperti itulah gitu. Maka ketika saudara Marcel bilang dukun itu adalah profesi yang cabul dan menipu masyarakat, ini udah menghina satu kelompok masyarakat, makanya termasuk dalam
pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE. Oke. Ini kan dukun kan dilindungi undang-undang. Berarti ada syarat-syarat tertentu, ada syarat-syarat khusus gak sih untuk menjadi dukun agar supaya bisa melakukan praktek dukun? Ada gak sih Bang? Ada syarat-syarat di dalam organisasi perdukunan ini, ada syarat-syaratnya yang ditentukan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi perdukunan ini. Namun banyak dukun-dukun di daerah-daerah yang belum mengerti tentang adanya organisasi ini. Makanya mereka ini belum paham bahwa dukun itu harus tercatat dan tertulis sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, profesionalisme dukun ini setelah dituangkan oleh mereka dalam satu surat akte notaris. Makanya dukun sekarang ini kan mengikuti perkembangan zaman yang kalau dulu tidak tercatat dan tidak terdaftar di dalam AHO ya, Kemenkumham. Kalau sekarang karena dukunnya juga udah canggih dan modern, makanya didaftarkan ke Kemenkumham gitu. Dukun juga punya kecanggihan sama seperti saudara Marcel gitu. Makanya sekarang kalau saudara Marcel bisa niru tentang perdukunan, nah, saudara Marcel sekarang bisa nggak dia menghapus pasal-pasal yang ada di sini? Gitu. Pasal yang sudah kami laporkan ini bisa nggak saudara Marcel saudara pelacur merah ini, pelacur merah, pesulap merah, pesulap merah ini bisa nggak dia gitu loh menghapus pasal-pasal ini? Kalau dia bisa, jago. Oke, boleh ditunjukkan Bang itunya Ya, Bang? nih, boleh kita laporin. Ya, ancaman hukuman 6 tahun. Oke. Makasih ya. Tapi sebelumnya Bang ada somasi sebelum melaporkan, ada Kalau somasi nggak sih somasi Bang? itu berkaitan dengan keperdataan. Kalau sudah berkali-kali dia melakukan tindakan pelanggaran pidana, aktus reusnya sudah ada, mens reanya sudah ada, maka kami tidak perlu somasi lagi. Kami langsung buat jawab karena ini hukum acara pidana, bukan hukum perdata, gitu loh. Artinya di sini kita langsung aja lapor polisi, nggak perlu lagi. Kalau somasi itu kan untuk memunculkan prestasinya atau niat baik atau etikat baik dalam transaksi di keperdataan. Oke. Bang, ini Bang, banyak yang menuduh bahwa Marcel telah merampas rezeki dari para dukun. Iya. Itu gimana tanggapannya? Nah, Gimana ini. itu maksudnya? Gimana Pak Dukun? Nah, itulah. Karena Ini kembali ketua lagi dukun. kan, kalau dia mau cari uang lah. Tapi jangan menjelek-jelekan profesi yang lain. Dia sebut dukun cabul, dukun penipu, dengan. Kalau memang saya salah penipu, pasti saya laporkan aja ke polisi. Selama ini tidak ada yang melaporkan ke polisi kan, selama yang saya tangani dan baik teman-teman saya yang tangani. Nah, kalau memang bersalah, lapor polisi. Kenapa dia jelek-jelekin? Berarti mengurangi rezeki teman-teman kami. Bahkan memang sepi sama sekali. Dengan adanya YouTuber dari Marcel nih, pesulap merah ini. Jadi selama ini beliau Ya. ketemu oknum-oknum yang mengatasnamakan dukun. Oknum. Oknum. Kalau dibilang oknum, kami Oke. tidak marah. Nah, Iya. Tapi kalau dia general, ini dukun yang udah secara profesional melegalkan dirinya marah dan melaporkan itu gitu. Jadi besok ya pesulap merah silakan hapus pasal ini. Ya, Anda kan bisa nih menghapus semua apa katanya mengikuti cara-cara trik dukun. Ini hapus nih pasalnya nih. Pasal 28. Tolong dihapus ya dengan kebiasaan Anda. Kalau saya bisa nih. Simsalabim. Hup, hilang. Oke, lagi masih banyak. Oh, masih banyak. siap. Oh, live. Bang, ini menurut menurut saya dalam bidang apapun ya, Iya. pekerjaan atau keahlian apapun pasti banyak ya oknum-oknum Iya. yang menyalahgunakan keahlian gitu Bang. Ya, Iya, iya. aku Kayak Ngaku-ngaku banyak. spiritual. Banyak. menurut saya Marcel ini mengajak dukun yang merasa pakai ilmu asli yang dan bukan sekedar trik. Sini yang Apa ini bukan menjadi hal yang bagus buat para dukun Sebenarnya, untuk untuk memberantas gitu para dukun palsu gitu Bang. Bukannya ini hal yang bagus gitu dari Marcel? Loh, dia tidak bicara dukun palsu, dia general. Oke. Dukun itu penipu dan profesi dukun. Iya, profesi dukun gitu loh. itu nipu. Dia kalau itu di dukun-dukun udah cerdas semua, udah bisa menelaah gitu. Orang yang pinter aja, orang yang nggak pinter aja di Indonesia nih kalau disembur pakai air putih pinter, itu pinter. Itu aduh, orang dukun Sugesti. itu sugesti. Sugesti. Kepercayaan orang-orang, kepercayaan orang zaman dulu dan bisa dikategorikan juga gitu. Perdukunan ini juga tidak menyalahi aturan selama itu profesi dijalankan dengan benar, Percaya. sesuai dengan rule-nya, dengan penuh keyakinan gitu. Maka ketika kita tidak percaya dengan dukun, Yakin. kedukunan, maka kita tidak percaya juga dengan agama. Gitu. Karena agama sudah menuntun kita ya, khususnya Islam menuntun kita bagian daripada rukun Islam dan iman. Percaya pada hal yang goib. Iya. Terus gimana
apa yang dikatakan Kak Marcel juga mengatakan gitu Bang, dukun ada dukun yang berkedok agama. Tapi itu pantas gitu Oh, kalau disematkan itu ke bagian dukun. daripada statement dia. Tetapi statement dia yang kita kejar adalah dukun, profesi dukun adalah profesi cabul dan penipu. Udah selesai itu aja. Nah, 2 bait kata itu aja tuh. Ya, semua orang tahu. Kita pegang. Ya, jadi jelas ya Bang, ini bukan apa penipuan, karena ini emang dukun-dukun emang Kalau memang dia Belajar merasa tertipu, mendalam ya. kalau dia memang merasa tertipu karena ulah paranormal atau dukun atau pengobatan alternatif, silakan laporkan karena udah ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 1 angka 16 dukun atau pengobatan alternatif telah dilegalkan dan sah boleh beroperasi. Karena itu adalah ilmu kesehatan, ilmu keterampilan yang didapat dari turun temurunnya secara empirik gitu loh. Namun kalau dia tidak berkenan dengan kegiatan tersebut dan merugikan dirinya, maka laporkan dengan pasal 56, 57, 58 di dalam Undang-Undang Kesehatan tadi. Jangan mengumbar-umbar dan menjelekan atau mengajak masyarakat untuk membenci dukun. Itu sama dengan melakukan ujaran kebencian di media sosial. Makanya kami laporkan. Gitu loh. Oke, ini jika ditantang Marcel untuk membuktikan bahwa dukun yang Nah, tidak siap. sekedarnya memakai trik gitu Silakan. dan menunjukkannya ke publik Ya, gitu. Habib, silakan, Habib. Bersedia ya? Siap. Saya banyak untuk Marcel mungkin ya, beliau nantang yang adanya anti tembak mungkin ya. Anti tembak beliau mengatakan bohong pakai trik. Nah, nanti boleh nanti pistol dari Anda boleh tembak saya nanti. Ya. Hanya sebatas segini ya, seperut sama sekaki nih. Ya jangan ke muka, ntar kalau kena mata buta, ntar gitu kan. Ya. Dan juga buat Marcel gitu ya, jikalau beliau tertipu dengan dukun-dukun, janganlah menggunakan kata dukun, berarti semuanya. Pakai dengan kata oknum dukun. Ya, jadi Marcel ini kita tantang untuk adu tembak. Tembak. Jadi Marcel kekuatannya seberapa, ambil tembakan dari manapun. Pistol dari siapapun, mau air gun, apapun, dari manapun. Silakan. Marcel berdiri di sebelah, ganti-gantian tembak-tembakan. Mau dia duluan nggak masalah. Itu tantangan daripada Dan para dukun. saya pun membuktikan ayat Allah tuh ada dan ayat Allah tuh nyata. Nah, jikalau beliau bicara tentang anti tembak itu hanyalah trik, yuk kita buktikan sama-sama di depan publik, Iya. live atau Ya, kita langsung lah. tantang. Live, anti tembak. Jadi semua yang dipunya oleh Marcel silakan dikeluarkan. Kita tantang dia untuk adu tembak. Ingat, pakainya senpi. Kalau makainya apanya peluru karet, peluru tajam 1 miliar taruh. Kiri kanan bebas, betis. Ya. Terus kan ya Marcel bilang kalau emang pembuktiannya berhasil gitu dari para dukun, dia akan bersedia untuk menutup akunnya gitu. Itu Percuma, dari bersedia dia. menutup akun itu udah telat. Nah, itu apa yang Karena dia itu ancaman hukuman 6 tahun. Bukan saja menutup akun, harus bersedia dikubur hidup-hidup. Karena ini orang ini udah menutup rezeki orang. Bukan saja menutup akun, tapi menutup hidupnya. Selesai sampai di sini. Karena tantangan ini nggak main-main nih, tantangan dari para dukun Indonesia nih. Tembak menembak tantangannya. Bukan tantangan bercanda ini. Ini tembak menembak dan harus disaksikan oleh publik. Kalau ini bukan rekayasa. Ini bukan rekayasa. Jadi maksudnya misalnya abang yang Habib, Siap. Habib, ya. melakukan itu Habib. berarti abang ditembak gitu. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Jadi gini, Ganti-gantian. beliau kan punya trik, beliau kan orang hebat tuh, ya kan? Nah, kalau saya meyakinkan adanya ayat Allah itu nyata, begitu kan? Iya. Beliau bilang tembak-tembakan itu hanyalah trik. Nah, maka sekali sewang sama saya. Nanti beliau nembak saya 2 kali, saya masih cukup sekali aja nembak, begitu. Ya, ganti-gantian. Tapi kalau Gotri ya. Gotri. Tapi kalau Gunanya mati, jangan mati. cuma mata leher ke atas. Kalau juga. mati jangan nyalahin gitu ya. Tangan materai langsung. Tangan materai kalau mati jangan Materai, nyalahin. ya. Oke, ini ya, mungkin terakhir nih dari saya. Ya. Harapan mungkin pesan-pesan untuk Marcel Radival ke depannya harus apa yang berubah, ada yang diubah dari diri Pesannya dia, ya itu aja. Siap-siap aja di penjara deh gitu. Dan itu berhati-hati. Udah pesan aja udah nggak usah berhati-hati. Udah pesannya siap-siap di penjara udah nggak usah. Kita dukun ekstrim. Gitu. Ya. Siap. Thank you abang. Ya. Kamera on, oke, mulai 3, 2, 1. Eits, tunggu dulu guys. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nah, dengan subscribe kamu membantu channel ini hampir upload tiap hari. Terima kasih. Mari kita mulai. Subscribe.